tempatnya kebuka, lapangan kebuka gitu gede. Sebenarnya nggak nyusahin sih, cuma lucu aja. Penontonnya bisa naik ke atas panggung. Jadi gua habis main satu lagu gitu, dia naik. Penontonnya naik, terus foto bang. Jadi kayak gini, foto bang. Habis itu pick gua diambil. Terus dia turun lagi. Setiap habis lagu. Setiap habis lagu, entar ada berapa orang pokoknya naik nih. Foto bang ya. Terus dari sebelah sana, foto bang. Selesai. Orang-orang pada kangen. Bener. Sama tagline. Nyarinya di mana, coy? Gimana coy? Pokoknya gampang. Kalau misalkan lo pada nyari yang namanya kopi kenangan, tinggal keluar rumah, nengok kiri, nengok kanan, cari minimarket, cari supermarket, semuanya ada di situ. Gampang banget pokoknya. Big market ada. Big market ada juga. Ini Oh, kopi super. kenangan Black Aren kok ya. Yoi. Iya. Rasa baru nih. Iya, Om Baks. Kopi premium karena pakai gula aren asli Indonesia, asli Garut. Asli Garut dia, Jabar dia. Jadi pecinta kopi Arabica pasti suka banget nih karena ini stronger Arabica. Arabica. Iya. Ini asli Garut nih, jangan lupa. Dapetin juga gampang banget kayak tadi Wancoy bilang tuh. Dan ini kopi ready to drink yang praktis banget buat temenin aktivitas kita. Ya, termasuk aktivitas ngobrol sama abang-abangan. Abang merahan dong. Om Baks gimana kabar Om Baks? Alhamdulillah kabar baik. Ente mah sehat mulu kok kita ngeliat di medsos ente mah sehat mulu. Semangat mulu. Kita kalau ngeliat Om Baks tuh, ini bener Om Baks. Aura positifnya tuh kuat banget. Alhamdulillah. Energinya. Jadi Senyum terus, senyum. senyum terus. Pertanyaan gue, lo ada haters ya? Hah? Ada haters ya? Haters mah pasti ada, tapi gue nggak nggak peduli lah. Orang kayak lu masih ada haters juga? Ya pasti ada lah, bukannya gue ini ya, tapi Ya. pasti ada aja. Cuman gue emang nggak mau masukin hati lah, buat apa juga gitu loh. Bodo amat aja. Bodo amat, dia numpang juga di akun sosmed gue. Iya, komen juga ya. Diemin aja. Iya, dia mau ngetok juga kan? Iya, kasihan ya udah ya sekalian ya. Dari di notis. Di notis ya kan kita positif aja. Iya. Tapi happy deh kalau ngeliatnya happy mulu. Happy. Udah dulu kita kan SMA SMP. Jangan salah. Udah jelas. SMP gue ikutin Om Baks tuh dari SMP. Ya jelas lah, gue udah pasti kelihatan. Pokoknya awal kali. Botak. Mengkilap. Dari dulu udah mengkilap. Ini belum dipotong aja nih. Tapi masih tampangnya gitu-gitu aja dari dulu yang kita lihat. Paling perbedaan di warna aja. Di warna aja ya. Warna bulu. Mau ngomong badan kan, jangan gitu. Enggak, badan Jangan sama gitu. aja. Iya. Sama aja kayaknya. Sama aja makin gedenya. Apa lu dulu ngikutin Jadi gimana pertama ya? kali gue ngikutin atau tahu Om Baks itu dari awal festival zaman dulu yang namanya Pesta Pelajar. Oh, Hai. Waktu itu manggung di Stadion Menteng yang sekarang udah jadi Taman Menteng. Iya benar kan Om Baks ya? Itu rusuh banget. Itu rusuh banget. Jadi zaman dulu maksudnya punk tuh belum masuk banget lah kayak seramai sekarang. Kayak Om Baks dengan netralnya boleh sebut ya. Zaman dulu. Terus yang pas band, yang paling tunggu-tunggu anak punk pada saat itu ya band-band itu. Iya, benar. Terus siapa lagi ya? Riff juga sempat dibilang Pupen. ya. Itu zamannya For Through the Sap ya. Pas band ya. Iya. Barengan Tapi, tuh ya? Era lu? Saya dulu. Baru lu. Habis itu dia masuk ke ini kan Aquarius, diterima Aquarius. Terus baru kita masuk sama si Netral masuk ke Indosmart Sakti. Oke. Label tuh. Awal Tapi tahunnya sama lah gitu, sama Nugi juga tuh. Wah, Nugi masih alternatif. Tertipu. Iya, woi. Oh, tapi ada satu lagu Apa? yang dia punya. Apa? Teman baikku berkata, lupakan aku.
Iya. Buat kan. Itu zaman kita SMP berarti ya? SMP. Sampai yang itu kok pes alternatif Ya, itu alternatif Nation. Nation. Ada Nugi juga kan? Ada Nugi, ada Pas, ada Netral, ada Foo Fighters, ada Beastie Boys, sama Sonic Youth. Iya. Itu yang di Senayan ya? Yang di Senayan. Iya, tahun 94 ya? 50.000 dapat 6 band, luar 3, lokal 3. Iya, betul. Asli. Tapi gila dia sama Beastie Boys sudah manggung. Iya, era itu. Beastie Boys sama siapa lagi? Foo Foo Fighter. Sonic Youth. Sonic Youth. Mm. Sonic Youth. Gila. Foo Fighter masih kurus-kurus tuh. Dia sempat pecah-pecahan kaca tuh Om Baks ya? Hah? Sampai sabitan tuh sempet tuh. Oh iya. Iya kan? Aduh, Penontonnya tuh. Penontonnya gila chaos banget. Galak. Pasar festival kan coy? Bukan, Senayan. Senayan. Yang inian renang. Oh. Kalau pecah-pecahan kaca Green Day, Pak. Itu Green Day, Pak. Green Itu. Day. Pecahan kaca di JCC. JCC Habis benar, itu, JCC. JCC. Pada jebol. Oh iya, Masuk JCC. SMP itu benar. Habis itu masuk eranya Severis. Severis. SKBD, iya. Kalau Dokter PM eranya? Eranya Dokter PM tuh Dokter PM Iya, setelahnya lagi. Oh, setelahnya lagi ya. Pokoknya habis dari alternatif itu Dokter PM naik. yang Dr. video PM. klip di atas pom bensin. Semanggi. Erwin Moron. Sama drummer sejuta umat, Ronald. Oh, Ronald. Gigi awalnya. Drummer sejuta umat. Pernah ngekos di Setiabudi tuh coy. Siapa? Ronald. Ronald. Rumahnya Tebet tapi ya. Rumah tempat deh. Tebet dia, anak Tebet. Gue sempet kelewat waktu SD SMP tuh dia sering lewat tuh. Bawa drum di jalanan. Masa langsung Jadi Masa dia latihan. Berarti dia temenan, dia emang paling setia dia sama Budi tuh. Budi siapa? Iya kan, setia Budi dia. Yo main. Setia Budi. Setia Budi benar. Setia Budi. Benar. Tapi kalau Jakarta lu tinggal di mana, Bang? Gua kalau di Jakarta di Cilandak. Dari kecil tuh? Oh, enggak. Oh, kalau dari gua dari kecil di Buncit di PLN Duren 3. Oh, Duren 3. Sekolah dulu di mana? Gua dulu yang mana nih? SMP, SMA? SMP gua di 141 Pondok Jaya. SMA gua di SMA 60. Dulu udah band-bandan dari SMP tuh? Dari SMP udah band-bandan, cuman gua nggak dapet teman karena ya teman gua kebanyakan Musiknya mainnya beda nih. Beatles sama Rolling Stone. Sementara gua Iron Maiden udah Motley Crue. Oh, justru bukan record ya, justru yang susah dulu ya. Iya gitu. Ras gitu. Ya yang Sex Pistols juga main juga gitu. Pang-pangan tuh mulai SMA. SMP SMA sih sebenarnya udah. Udah main Jadi ya? zamannya SD sebenarnya udah ada pang tuh udah masuk. Dulu kan ada kalau nggak salah video tuh tukang jual video ya minjem video yang sewa video naik motor tuh. naik motor. Itu dulu tuh ada video namanya Top Pop 80s. Nah, di situ ada Sex Pistols, ada The Clash, ada ya macem-macem, ada The Cure, ada pokoknya di dalam satu video itu ada beberapa lagu yang ada popnya, ada diskonya, ada punknya. Yeah. Jadi kita tahu dari situ-situ semua gitu loh, udah tahu gitu loh. Penyewaan. Dari penyewaan itu, Betamax. Betamax gitu. Dia ganteng ngeng. Tapi emang kalau setiap dengerin netral zaman dulu tuh ya nggak tahu kenapa ya, karena beatnya emang kencang-kencang begitu sih Om Baks ya. Jadi kayak buat pogo tuh enak. Nih, Gini ya. Kalau dulu nih Om Baks dulu masih pakai kacamata renang dulu di manggung. Oh, ini begini. Iya, pakai kacamata renang dulu. Pak, biar gaya aja. Betul. sama Rumi teh. Sama Rum. Gondrong. Gondrong tapi baju dimasukin. Apa? Ikat pinggang. Kalau almarhum tuh aslinya metal ya? Ya apa ya, pas zamannya era metal ya dia mainnya metal. Oke. Sebelum pas gua kenal di SMA, ya mainnya SMA ya ada metal juga, ada rock juga, hard rock juga kan, ya nggak beda jauh ya itu ya, zaman-zaman itu sih. Kalau menurut gua ya hard rock sama metal tuh nggak beda jauh ya, cuman beatnya aja dicepetin. Ya. Sama kalau hard rock kan ya agak lebih ke rock and roll, cuman lebih heavy lah gitu.
Kalau metal kan gabungan antara punk sama hard rock ya. Jadi lebih mainnya juga lebih cepet lah gitu. Lebih cepet lagi. Dalam satu band kok pasti ada satu orang kaya yang modalin. Nah dari Netral tuh yang paling kaya siapa yang suka modalin bayarin studio siapa itu? Bimo, Kalau dulu sih Bimo yang ngumpulin kita. Jadi Bimo tuh yang dari SMA tuh udah ngajakin gua ngeband, terus dia yang ngumpulin gua sama Miten, sama sebelum sama Miten ya sama Didit saat. Yeah. Jadi Netral tuh tadinya dari 2 band itu, Plastik sama Netral gitu. Dua band dikumpulin. Latihan bareng tuh, masing-masing main ya ganti-gantian aja lah mainnya. Lagunya bebas deh, lagu siapa aja lah gitu. Yang kita bisa ya mau Metallica, mau Pearl Jam, mau The Cure, mau The Clash atau Sex Pistols. Ngejam aja semua. Ngejam aja semua. Sampai akhirnya begitu gue lulus duluan kan, gue sama Bimo bikin band tuh. Maksudnya Bimo ngajakin, yuk kita ngeband yuk, kita bikin demo segala macem. Ajak siapa gitarisnya? Oh udah ajak Didit aja, nggak berapa lama sama Didit, Didit ngundurin diri, dia bikin sama Ipang sama Plastik. Dupak sama itu sama bikin Plastik. Terus gue nyari gitaris kan, gue keinget Miten kan, ya mau Miten aja deh. Ternyata Miten udah jadi ini punya band lagi. Apa metal? Rock. Wah, kreator dia bawain. Jadi milih Petroza doi. Nah, itu akhirnya disuruh milih dong. Sampai 2 band. Kita aja kan. Main lagi mau nggak? Ayo deh main. Cuman yang lucunya pas gue lagi nonton dia tuh, dia lagi main itu Extreme Aggressor. Dia nyanyi sambil main gitar. Extreme Aggressor. Waduh, udah hebat begini. Nah, boleh nih. Makanya lu tarik. Tapi yang lucu pas begitu di main sama kita, justru dia nggak mau nyanyi, dia mainnya main gitar aja. Gue justru yang disuruh nyanyi, gitu loh. Kenapa kita tadi bilang pasti ada yang modalin? Soalnya ada di kawan kita, Malikul. Benar. Dia nggak bisa main band, bikin band sama Wancoy, suka ikutan Wancoy, latihan. Kagak ikutan tapi dia yang bayarin. Bener nggak? Bener. Jadi zaman dulu kita SMP, Om Bax nyewa studio buat latihan tuh kayak belasan ribu atau 7.000 lupa dah. Masih murah, Iya, murah banget, daerah menengah atas. Nah, kita tuh ya zaman dulu punya jajan paling cuma 1.000, 2.000. Ya kumpulin kan lumayan ya. Iya. Kalau buat pulang sekolah kayaknya udah gak ada sisa dah. Nah, kita punya temen yang lumayan berangka nih. Dikelecehin, jatuh dikelecehin. Kalau mau ngeband nggak? Ayo. Tapi diiming-imingin. Kan bukan kerjain. Jadi saat itu emang dia minta ajarin gue main band gitu. Dia pengen. Sekalian. Sempat megang alat ya? Malikul. Abis kita atau baru mau mulai? Dia belum bisa. Tega ya. Bukan, dia belum bisa. Udah gitu dia tuh masih random. Kadang ke bangku drum, kadang mau nyobain bass karena dia yang pemodalnya ya udah silakan. Tapi pas udah main minggir dulu, lihat dulu. Balikin lagi, lihat dulu. Pas mau habis, Malikul lagi. Malikul lagi, tes gitu. Kita udah gerah apa? Curang gitu. Jatuh Lu main lagi deh. Jatuh kelecehin tuh. Lu main apa deh kita ngikutin ya. Jatuh kelecehin itu. Gitu. Tapi emang Kelecehinnya gini ya. Masih gulung dong. Lecehnya beda. Abangnya Kim. Benar. Benar. Kim termasuk streetwear juga. Jelas. Dulu kan Capital kan? Capital. Iya. Masih ada nggak sih Capital? Capital udah nggak ada dia. Udah lebih tepatnya kalau nggak salah udah bukan Kim, tapi ya udah masih ada tapi bukan Om Bax. Kim. Iya. Nggak tahu dia bikin apa lagi sekarang. Salah satu
tokoh menurut gue di dunia street culture sih. Kim iya. Kim Swell. Bisa mural segala kan? Iya, dia kan bikin, emang ya. bener-bener. Temen deket Debian juga dia. Gue juga nggak tahu juga kalau itu si adek gua gitu loh. Oh kalau adek lu bisa mural, bisa segala Mural itu macam. terus dia tulis ya. Gue cuma ngeliat-ngeliat aja di jalanan. Kims apa ya Kims. Pas gitu itu gua Gus. Oh itu loh. Terus maksudnya Kims apa? Ya itu nama bapak kita. Hah? Lu ambil nama bapak kita? Loh, nama si Kim siapa? Hah? Nama si? Angga. Oh enggak. Gue baru tahu gue. Baru tahu gua. Iya. Oh dipanggil Kim. Kim Swell kan karena nama ininya. Kim Swell. Oh tapi nama bokap lu. Kim itu. Dari ya Kimnya yang diambil. Oh. Dulu kan gue punya brand nih. Ombaks namanya Urban, Jakarta versus Everybody. Nah, salah satu bahan brainstorm gue tuh kita mau ngangkat tema-tema Jakarta kan. Nah, si Capital udah duluan tuh. Capital kan ibu kota. Ya. Maknanya kayak gitu. Jadi sering ngobrol juga saat itu. Masih Kim. Dulu sih oke, itu di Pangpol kan tokonya. Iya, Panglima Polim. Iya, dia punya gede itu. Oh tenor sih dia kuy. Oke, dia oke. Lumayan sih dia itu. Sampai kalau nggak salah keluar juga deh kalau nggak salah. Iya. Sempet ke Korea apa kemana gitu. Ini. Terus sempat punya label juga kan ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Dia jarang ngomong sih. Kalau masalah yang gitu-gitu gue jarang. Iya, Jarang kali iya. ketemu ya Lebaran atau cuman Iya. ya Cuma ngobrol-ngobrol sekedar biasa aja, ngobrol biasa Oh, aja. dia nggak pernah brainstorming soal culture musik lu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, ya lebih ngobrol ya antar kita aja gitu. Oke. Lu berapa bersaudara, Om Baks? Kita berempat. Lu pertama? Gua ketiga. Lu ketiga? Kim yang terakhir? Kim terakhir, keempat. Kecil. Nah itu semua sama Kim bareng dulu waktu di Cilandak. Maksudnya? Tinggal bareng? Oh di PLN dulu. PLN dulu? Ah. Oh, oke. Cilandak udah misah tuh? Cilandak nih kalau gue sekarang ini gue tinggal di Cilandak. Sekarang. Lu bukannya di Bali, Om Baks? Gue di Bali, tapi kalau gue ke Jakarta gue tinggalnya di Cilandak. Iya. Di Bali sih pas Covid ya? Pas Covid. Kita pada ke sono sih. Banyak orang pada pindah Cabut sana tuh. semua. Iya. Tapi bener gak Om Baks pas Covid di sono tanah murah-murah, bener gak? Murah banget. Villa tuh dijualin pokoknya udah yang mestinya berapa M itu cuma dijualin berapa M gitu lah. Kan biasa kan hitungannya per are kan? Iya, per 100 are. meter. Bener. Per are tuh udah lumayan tuh harganya sih. Lumayan waktu itu. Cuman pas gue beli itu kan masih mahal. Iya. Begitu pas COVID itu langsung turun tuh ngedrop. Ngedropnya jauh banget, bisa setengahnya. Iya. Bisa setengahnya. sih Banyak kalau- villa-villa, hotel-hotel yang dijual juga. Kalau Ya mau sedih beli tuh- sih gue ngelihatnya sih. Gitu. Ya sedih sama pas ngelihat Bali sepi gitu, agak ngeri juga nih ya. Jalan di Kuta gitu. Kosong. Sepanjang jalan Kuta tuh sepi semua, toko-toko tutup Iya. semuanya. Jadi kalau malam tuh gelap aja. Benar. Horornya dah. Tapi lebih damai ya? Damai ya? Ya damai sih damai, tapi ya tetap aja berasa. Serem gitu ya? Serem ya. Yang biasanya kita ke Bali tuh mau ngelihat keramaian. Iya, keramaian gitu kan. Tiba-tiba kosong begitu Kosong, aja. ada bule-bule gitu, Iya, ada pemandangan indah gitu kan. Iya. Tiba-tiba. Ibaratnya seminya kayak Ubud. Iya. Seminya kayak Ubud Iya. vibe-nya. Kosong. Sepi Iya. banget. Ke Ubud aja tuh, gua kan di Jimbaran. Yang biasa, kalau sekarang tuh sekitar 2 jam atau 1,5 sampai 2 jam. Dulu tuh 1 jam kurang, gue udah bisa nyampe ke Ubud gitu loh. Sekarang ya balik lagi gitu loh. Gue pernah ke Bali pas Covid ya. Udah agak longgar tuh PSBB. PSBB. PSBB pelajaran. PSBB. Tuh agak meringis tuh lihat tuh. Kiri kanan kayak restoran moving fast. Jadi barang-barang di furniture-nya dijual Jualin semua. ya? Iya benar. Kasian coy. Iya. Terus gue nginep di villa nih Om Baks. Bang Gopar, 2 minggu ini Bang Gopar tamu pertama. Sedih kan? Sedih. Wah gila. Apalagi hotel kan terus. Iya, mereka mesti Operasional terus ngidupin kan Iya. gitu. Wah gila. Pegawai-pegawainya. Iya. Orang ada yang mereka buka, tapi seminggu sekali nanti datang tuh yang ininya pegawainya.
untuk beresin. Tapi itu jadi nih tinggalnya di situ boleh lama gitu loh. Cuma harganya turun deh pokoknya ngedrop. Cuma beresin ya beresin sendiri, nanti seminggu lagi dateng gitu. Iya kasihan aja gitu. Bener. Drop harganya, jangankan yang beli, yang nyewa aja villa per bulan 2 bulan per tahun tuh harga juga oke banget tuh Om Baks tuh. Iya benar. Heeh. Itu kesempatan bener. Iya, kesempatan tuh. Beli tanah juga pas lagi saat itu wah bener-bener ya. Oke. Orang pada beli tanah tuh dari Jakarta banyak banget ya. Iya. Lu Beli lihat tanah. cuy, Sekarang Covid. Udah lewat. Udah lewat. Udah tinggi lagi sih, udah tinggi lagi. Selamat. Nggak, lu datang nih coy ke sana. Misalnya harganya per area tuh 2M. 100 juta deh. Apa jangan sembarangan. Kan harga Covid. Lu ngomong gitu. Lu ngomong gitu, coy. Karena Covid. Sekarang udah enggak, Pak. Udah enggak sekarang. Karena udah normal. Udah normal lagi. Enggak bisa. Jangankan di kantor gue dulu Pejaten. Harga Covid oke, kelar Covid naik 2 kali lipat. Makanya pindah. Gak bisa dibalik di sini aja tuh gitu deh. Iya benar. Harga Covid diskonnya 50%. Tadinya gue pikir masih di Cilandak. Enggak. Nah, sebelum Cilandak tuh ke Pejaten dulu tuh gue. Oh gitu, sempat ke Jaten. Pindah baru kesini lagi. Hmm. Ke kebagusan. Kebagusan bagus. Cocok. Kebagusan bagus. Iya, Kebagusan benar. bagus. Kita ngundang lo, Ombak sana kita di kebagusan. Bagusan. Kayaknya agak kurang kalau nggak ngundang. Kalau Ombak. nggak kalau nggak ngopi ya. Iya. Makanya ini karena ada kenangannya. Kopi kenangan Black Aren, kopi premium karena pakai gula. Aren asli Indonesia, asli Garut. Asli Garut. Yoi. Jadi pecinta kopi Arabica pasti suka banget nih karena ini Stronger Arabica. Dan ready to drink yang praktis banget buat temenin aktivitas kita. Gila berarti Asgar tuh banyak banget ya. Wah, Ini Asgar. Gak cuma Kopi nyukur Asgar. doang tapi nyegerin Iya kita. makanya nggak nyukur nggak mijit doang. Iya, Ternyata kopinya juga nyegerin ada. kita. Ada, Bukan makanya. dombanya juga sama Iya, kulitnya. betul, Gitu. bener. Makanya cara dapetin itu gampang banget, Om Bang. Gimana, coy? Ya, begitu kita keluar rumah, mau nengok kanan, nengok kiri, ada mini, big, supermarket, di situ ada. Pasti ada dia. Pasti ada dia. Ada dia. Segitu gampangnya Segitu dapetinnya. gampangnya ya. Iya, betul. Tapi kita emang kalau ngundang Ombak susah-susah gampang nih. Betul. Karena kan di Bali. Heeh. Tiba-tiba emang pas lagi ke Jakarta kalau ada kesempatan nih. Asli pernah kita undang kok ke sini. Iya. Berarti rezeki dong. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki juga dia habis ngeluarin album solo. Ini Bagus Danar-Dana. Iya. Saya Pak. Kalau ini musiknya gimana? Kalau ini musiknya gimana, Om Bang? Kalau ini musiknya ini lebih pop Lebih pop daripada biasanya, daripada yang biasanya. Aha. Ada di sini gue explore bener-bener. Jadi ada popnya, ada yang musiknya gue mainin keroncong, ada yang ala apa? Cuman akustik aja. Terus ada country-nya juga ada. Jadi macam-macam deh. Sama Tatu Yaya enggak? Tatu Yaya enggak perlu ya. Ambelas. Oh, Madani Lariadi nih. Ada itu Oh, dia. Persahabatan. Senandung rindu. Ada Iwaka. Ada Iwaka juga. Jangan salah. Yoma. Yoman. Sama Soraya. Gila. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya? 11 lagu ya? 11 lagu. Langsung 11 lagu. Gawat. Tapi kalau video collectible item lah ya bisa dibilang. Iya. Saya digital. Sisa digital platform. Nah, yang digital itu gue cuma 10 lagu. Jadi yang vinyl Sisain 11 satu lagu. lagu. Sisain satu lagu buat yang orang beli vinyl gitu. Di vinyl. Ya. Iya betul. Lagu yang mana? CD nggak ada CD? CD nggak bikin. Nggak bikin. Kaset bikin. Oh, kaset bikin. Kaset bikin. Heeh. Lagu mana yang ada di sana nih? Yang lagu yang Klar. Oh, yang set B. Itu modelnya kayak opera gitu juga. Oh ya? Heeh. Yo, Maksudnya Jadi kayak gimana tuh Om Bang? Kayak opera? gue kayak menyanyi kayak ala-ala opera gitu. Kayak Bohemian Rhapsody. Gitu. Bukan kayak lebih kayak apa ya?
Operasi Cinderella. Operasi Pinocchio, boneka kayu yang lucu. Jatuhnya kabaret. Kabaret. Opera. Oh yang mewah Pavarotti lah gitu loh. Seriusa. Ini kenapa lebih mengeksplor nih ke genre lain? Kepengen aja sih, gitu loh. Selain karena ada beberapa lagu-lagu yang gue bikin nggak bisa masuk di netral gitu. Akhirnya gue bikin untuk di lagu solo ini gitu. Dulu ada tuh yang Chinese food. Nah, Itu solo juga kan? ya solo juga. Itu solo yang pertama. Iya. Tapi kan itu lebih lucu-lucuan. Iya. Kayak Chinese food kan, kue tai siomay, Iya. kue tai siomay, Buyung hai, ya kan. Cepet ceban. Musiknya metal tuh. Musiknya masih kencang. Iya. Kalau ini jauh sama sekali. Gitu. Oh beda. Beda banget gitu loh. Nggak ada musik yang kayak gitunya, nggak ada gitu. Gimana rapnya Chinese food? Cepe ceban, gocap jigo, secenggotun gocenggoban. Gotun 75 ya? Gotun 75. Gotun 75. Gotun 75. Bukan dong, Gotun bukan dong. 50. Gocap itu. Gocap ya? Itu gocap. Gotun 5 perak berarti. Oh iya. Jigo 25. Juga 25. Iya. Noban 20. Nah, ban 20. Yang Nono tuh 22. Iya. Tapi emang sampulnya juga keren tuh covernya. Nah, itu yang garap si Kips tuh. Oh. Yang album pertama. covernya. Covernya. Nah, kalau yang ini Ini siapa ya? si siapa? Basisnya Navikula. Oke. Krisna. Oke. Ada peran Bimo nggak di sini? Bimo nggak ada. Nggak ada. Nah, selebihnya sama Dimas Pandu. Oh, Dimas Pandu. Morfem. Gila sih. Hah? Morfem ya, gitaris ya? Bukan. Itu Pandu Pandu Fusoni. Pandu Fustomi. Oh iya. Pandunya dong yang sama. Tapi inilah sisi lain dari Ombak sih. Sisi bisa lain dibilang lah. ya. Dieksplor di album ini. Di album ini. Iya. Tapi kalau ngeband sekarang pasti banyak perbedaan sama ngeband zaman dulu tuh. Pasti. Benar. Dari awal dulu kita ke studio yang zaman-zaman kolekan cuy. Iya. Tiga, patungan-patungan. Tuhan. Sampai ngangkot-ngangkotan. Pasti ngalamin dong. Yoi. Ombak dong. Ngangkotan abis itu bilang belakang, yang belakang cabut duluan. Habis itu turun bareng-bareng semua. Bingung keneknya. Woi. Kagak bayar. Bayar. Manggung paling nyusahin. Manggung paling Seumur hidup berkarir. maksudnya nyusahin gimana nih? Aduh, gila nih. Entah itu kayak aksesnya lah atau lu pokoknya effort banget deh manggungnya. Panitianya rese. Iya. Oh, itu banyak sih, ada beberapa tempat ya. Pertama, pernah waktu itu di Medan, di Tapian Daya. Pertama kali main, tempatnya lapangan kebuka gitu, gede. Sebenarnya nggak nyusahin sih, cuma lucu aja. Penontonnya bisa naik ke atas panggung. Jadi gua habis main satu lagu gitu, dia naik. Penontonnya naik, terus foto bang. Jadi kayak gini, foto bang. Habis itu pick gue diambil. Terus dia turun lagi. Setiap habis lagu. Setiap habis lagu, ntar ada berapa orang pokoknya naik nih. Foto bang ya. Terus dari sebelah sana, foto bang. Slide. Keren. Security gak ada security. Hah? Kagak ada. Security nggak ada. Oh, kalau itu sih repot sih. Yang nonton di atas pohon, di atas rumah itu banyak banget. Gua bilang, ini nggak ngeri apa ya kalau pohonnya tumbang atau apa gitu. Panitia yang nggak ada itu tuh, nggak jaga-jagain gitu nggak ya? Enggak juga gitu. Ya namanya di lapangan mau gimana. Iya. Jadi ya udah gitu aja, dilepas gitu aja udah. Kalau yang paling rusuh. Paling rusuh. Ribut orang penonton berantem. Oh itu di Tegal. Acara motor waktu itu. Jadi acara motor lagi yang biasa tuh,
dia Motocross, naik motocross. terus motocross itu tapi naik muter-muter terus tuh gitu. Iya. Depannya ada panggung, terus ada penonton, terus di belakangnya ini buat orang motocross. Pas main gitu, ini berantem terus. Berat. Nggak selesai sepanjang lagu dari awal sampai habis nggak selesai. Berantem terus. Akhirnya kita cuma main berapa lagu gitu, udah berhenti. Balik. Tanya. Ternyata itu jadi ada 2 perguruan lagi ngadu ilmu. Silat. Iya, perguruan lagi ngadu. Cinmi lagi nonton Cinmi. Paling dia nggak ada yang stopin tuh ya. Gak ada stopin. Ya kita mau stopin juga. Ya stop bentar. Habis gitu musik main. Wah, Berantem lagi. Wah, kusut bener-bener. Gitu mah. Gak iya sih. Nah, Nah, yang kepikiran gini. Ini kok ya oke lah lo 2 perguruan pada ribut. Tapi musiknya kan kalau pencak silat oke lah pakai kan enakan gitu. Nah, ini musik rock gitu. tapi kalau ngomongin panitia itu pasti ada Om Baks. Contoh kita kemarin nih, belum berapa lama lah. Kita harusnya main di Medan nih. Iya, betul. Nah, ada panitia yang memang tidak memenuhi kewajiban. Jadi kan cancel. Kitanya cancel. Kita jadi nggak enak sama yang udah beli tiket ya Om Baks ya. Pasti ada dong pengalaman kayak gitu yang tidak memenuhi kewajiban. Ada tuh. Ada. Nah, waktu itu di Medan juga tuh. Sama kan? Sama ya, iya. Gitu salah. Nasib. Jadi waktu itu ada acara, pokoknya ada satu acara gitu. Udah selesai acara, tiket baliknya nggak ada, sama bayarannya nggak Sisanya? belum ada sisanya. Terus habis itu sama manajer kita, ya udah kalau gitu minta handphone semuanya deh. Handphonenya panitia dikumpulin, terus minta BPKB untuk mobil, motor, dikumpulin udah. Tapi terus ngarepin, terus besok pulangnya gimana ya? Ini siapa yang bisa dalam 1 hari ini bisa ngejual itu semua? Handphone dikumpulin tuh. Dikumpulin semuanya panitianya gitu. Tapi dia ngasih. Ya ini Dia Bang. kasih, ya nih bang. Kasian juga ya. Nah untungnya pas kan itu hari Sabtu, hari Minggunya Coki mau ke gereja nih, Om Cok nih. Om Cok ke gereja lah dia sama panitia tuh diantar, ketemu sama seniornya. Woi bang nih, Bang Coki netral gimana tadi malam seru. Wah itu tuh ada yang mereka nggak bayar gini. Pokoknya bilang gitu. Kan seniornya kan senior acara kampus lah pokoknya. Seniornya terus langsung gini, siapa yang itu? Langsung dia telepon. Kelar lo itu, bayar, bebas. Tiket langsung dibeli semuanya. Dimarahin sama seniornya langsung selesai. acara kampus? Acara kampus. Senior turun. Senior turun, langsung juniornya ampun senior. Apa balikin. Balikin. Udah balikin. Udah dibayar tiket nih dapat udah pulang kita akhirnya. Wah jadi Pak Kota Panitia bingung tuh coy. Gimana coy ke panitia tuh? Ya bingung lah. Tapi kan pasti panitia kan persiapannya harusnya udah sampai kelar sampai si artis pulang sih sebenarnya. Iya. Sebelum acara mulai itu harusnya persiapannya udah sampai situ. Tapi itu nggak tahu lah kendalanya di mana. Ya mungkin salah kita juga, mestinya ya mungkin dulu kita terlalu seneng, Terlalu santai gitu. terlalu santai. Kita pikir dengan tiket berangkat aja nanti Iya, kan tinggal tiket dibayar pulang gitu. udah ada Iya, nih. iya. Ternyata harusnya berangkat pulang pergi tuh harus sudah ada. Iya. Sama sebelum ini hari H. Sudah lunas lah gitu loh, ya kan. Iya. Kalau itu udah aman dah gitu. Kalau hitungannya udah gitu dah gitu. Ternyata itu yang kita miss gitu loh. Tapi alhamdulillah Om Coki ketemu sama seniornya jadi bebas sampai kita bisa pulang. Hore, pulang lagi ke Jakarta. Coki berarti kuliah di sana dulu? Enggak, dia ikut main. Cuma pas dia mau ke gereja aja, dia mau ke gereja, oke. dia ketemu sama seniornya di gereja. Oke. Dia gimana acara malam bang, seru.
Wah, terus Coke cerita lah itu kejadian itu. Iya, Nah, bener. seniornya habis itu ngomelin ke juniornya. Oh berarti abang-abangan tuh. yang Abang-abangan marahin tuh ya. marahin. Abang-abangan tuh jatuhnya. Abang-abangan marahin ade-adean. Iya. Ade-adean langsung lah. Tapi juga abang-abangannya udah yakin gue dia nalangin sih ya. Kalau enggak, apa alasannya nggak dibayar? Emang gak ada duit lagi nih bang, gitu. Nah, iya, berarti emang ditalangin sama abang-abangan juga. tuh Bisa ya, juga maksudnya. karena malu kan nama Iya, kampus nama gitu kan. kampus. Iya, gitu juga. Mm-mm. Wah lu jadi ketua panitia gimana coy? Kalau Oh, stres lagi. enggak ya, kalau kau pertama kali apa? Apa? Netral nih, belum dibayar lu ngapain? Telepon keluarga dulu paling. Pak, Maksudnya kalau misalkan emang gua ada berurusan sama polisi, minta tolong doanya. Paling doanya gitu. Pak, Iya. Bu. Ini oke, ini kan doa. Enggak, Ya. mengantisipasi. Harus gercep tuh. Oh, gue temuin pasti manajer netral, Bang. Mohon maaf nih, Bang. Ini ada kendala sedikit. Enggak sedikit tuh banyak. Banyak coy. Ribuan orang udah di Iya. depan loket ya. Iya. Kami mau netral. Makanya udah main ceritanya. Oh udah main. Udah main, cuma nggak bisa bayar. Iya, terus Ya, mohon maaf banget. Kesalahan dari kita sih, Bang. Tapi ini masih saya lagi usahain sampai pegang handphone gue ketik-ketik gitu. apa? Pinjol, tapi nggak Pinjol. tahu. Ketik-ketik Pinjol. nggak langsung cair juga. Nah, lu ngetik apaan? Mau ngetik Ketik-ketik HP, iya bingung sambil mikir dulu maksudnya. Tapi kan kita aja lah. habis kan kita harus ketemu Buka nih aplikasi sama close, pihak. buka aplikasi close, buka aplikasi close. Jadi ya stres lah, pasti stres lah. Amit-amit deh jangan sampai dah ada kejadian begitu lagi tuh. Terus Om Baks, kalau yang mengenai band yang duo bass itu gimana Om Baks proyekannya? Oh, ABG. Iya. ABG. ABG ya lagi jalan. Album? Rencana mau album. Oh iya di. Jadi gimana sih sama Gio? Sama Gio. Gio kan bass. Sama iya. Om Baks juga bahas. Lu bass. Gua bass juga sambil nyanyi. Gio juga backing juga gitu loh. Gio juga bass juga. Bass juga. Jadi bassnya dua. Bassnya dua. Makanya dua bass kan namanya. Dua bass. Dua bass. Dua bass, satu drum. Gak pakai gitar. Gitarnya adisional. Kita adisional. Drum satu. Drum satu Akbar. Iya. Super Glad juga kan? Super Glad juga. Iya. Hmm. Nah, tuh gimana tuh dua bass gitu? Ada riff-riff yang ganti-ganti atau semuanya sama? Jadi dibedain. Kalau Giok yang agak-agak kayak ada distorsinya lah. Kalau gue yang lebih low-nya lah gitu, yang ngebungkusnya lah, deng-deng-deng-dengnya. Kalau Giok agak jedreng gitu. Oh, bedanya di efek doang. Oke. Gitu. Gitar adisional. Gitar adisional aja lah, cukup kita bertiga aja lah gitu. Namanya apa Om Baks? ABG. ABG. Bukan ada brutal-brutal ya? Nggak ada. Nggak Kalau ada ya? brutal tuh sama Bimo. Oh brutal tuh Bimo. Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Iya. Brutunya gatal soalnya. Brutal gatal. Bagus, kami Garing dikit. Makan Kasih kelapa minyak sih. kelapa. dipancing. Mancing minyak kelapa. Kayak kapas dipancing. Bisa jadi keluar. Anak kecil kebanyakan makan kelapa. Anak sekarang mana tahu tuh? Nggak ada. Nggak ada kerap kermian, cacing kermi. Mancing cacing. Nah, tuh gimana teknis itu kalau misalnya main manggung gitu? Aha. Udah atau efek atau Iya, enggak udah gitu? gitu aja. Ya, gue lebih yang bassnya, Giok yang lebih bass distorsinya. Gitu. Mungkin yang satu Yang jalan sebenarnya- kali bassnya, yang satu jalan, yang satu grip kali ya. Ya, Kunci. Giok lebih jalan ininya, itunya. Yang kayak gitarnya lah, nggak kayak ritmenya Iya. lah gitu. Gue yang lebih yang bassnya biasa. Gimana tuh bisa tiba-tiba kita bikin band bassnya dua yuk gitu gimana? Tadinya sih Giok sama Akbar ngajakin gue, Om Bak, bikin band yuk. Yakin mau bikin band? Iya, mau bikin band. Ya udah. Terus siapa aja yang main? Ya udah kita aja bertiga. Terus nama bandnya apa? Ya udah nama kita aja. ABG. Akbar bagus sih Giok. Ya udah Singkatan Iya, ya udah deh. Yuk kita bikin. Terus formasinya gimana? Ya udah bass 2, drum 1, gitarnya adisional aja gitu. Cari siapa aja kan gampang, tinggal ngisi gitu loh. Gitu. Single ada? Udah ada, udah kita udah bikin 7 lagu. Serius lo? Iya, udah bikin 7 Spotify ada? lagu. Di Spotify ada. ABG bilang ya? ABG.
udah ada yang lagu baru. Ini judulnya Hujan-Hujanan sama Dul Jailani. Oh, gue lihat tuh di sosmed. Iya, sama Dul. ABG. ABG tua adanya. ABG. Oh, ada nih. Ini. Keti. Ya, Hujan-hujanan. kena tipu. Nah, itu Hujan-Hujanan sama Dul Jailani tuh. Nah, itu Pak Giok tuh. Giok nih? Ah, yang bassnya. Asik. Lagunya sih gampang-gampang aja. Ini juga lagunya, jadi pas lagi abis latihan, hujan, terus kita jadiin lagu aja. Kondisi lagi hujan. Iya. Cuman gitu. Hujan-hujanan. Iya, abis ini nih. Demak, cuma gitu doang. Basah, koyo. Masih dulu mana? Cedul. Itu suaranya Dul. Dulu nih. Kan beda suara gua sama Dul. Omax. Omax dengerin SLR nggak? Band sekarang. Dengerin. Suka nggak? SLR juga ngisi juga. Oh iya. Ada mantap. yang lagu Keti SLR masuk Oh juga. iya. Kenapa sih? Sukses lancar rezeki. Sukses lancar rezeki. Itu. Ini. Nah, itu SLR juga ada. Ya, si Mahesnya ngisi gitar. Nih dia nih. Mahes nih. Ada leadnya. Sama di belakang mereka pada nyanyi bareng-bareng. Anjing. Tapi enak easy listening ya. Iya. Iya. Ya kita yang gampang-gampang aja gitu loh. Bangsat anjing, sial gua kena tipu lagi bangsat anjing. Chorusnya gini. Ditipu sama teman, dimakan sama kawan, ditikung dari samping, ditikam dari belakang, ditipu sama teman. Kan itu kan sehari-hari kan Sehari-hari itu, iya. Sialan gua ditipu sama dia. Boleh. Udah yang hujan-hujanan itu juga pas bikin itu jadi nggak ada liriknya sama sekali. Jadi gue nggak bikin lirik, cuman ngapalin hujan-hujanan. Ini lagi hujan nih, ya udah hujan-hujanan. Terus apa ya kalau hujan kita apa? Oh pasti basah, Tapi basah aku basah kuyup nih, lepek nih badan kita nih, debak deh gini. Nah udah ini aja udah proses jadinya. Ada nih singkatannya baru, origin. Orang gila. Boleh. Ini masih kental pangnya juga ya? Masih. Yeah. ABG ya. ABG. Bolak-balik doang. Lo gila, lo gila. Orang gila jadi raja, kita semua jadi gila, orang gila jadi raja. Ya kalau orang gila udah jadi raja kan? Iya. Ya orang gila pasti berkuasa kan? Iya. Dia bisa mau ngapain aja. Iya. Kepala hukum. Iya. Kepala hukum. Ya orang gila ya kan? Iya. Jadi raja dia. Iya. Tuh lirik spontan semua dong. Spontan semua. Ya kebetulan gue punya ada simpenan lagu kan. Banking. Semuanya lagu-lagu ya ini nih gue ada lagu yang apa ya gue kasih aja nih lagu. Ada lagu kan tadinya kan mereka nanya Giok sama Pak De Giok sama Akbar nanya ada lagu nggak Bang? Ada, gue udah kita bikin aja lah gampang-gampang aja ya kayak hujan-hujanan tahu-tahu jadi gitu aja gitu. Gak kepikiran. Terus nanti juga ada Tora Sudiro juga ngisi juga di situ. Gitar ya? Nyanyi. Oh nyanyi. Pokoknya seru-seruan aja lah. Iya. Nah kalau ini persiapannya lebih ini dong, lebih kompleks dong. Ini lebih kompleks karena gua ada musiknya karena pop terus gimana gua kemas yang kayak lagu Senandung Rindu. Gue bikin dari bossa nova. Tadinya bossa nova doang, cuman gue pikir apa nih yang enak buat digabungin dengan bossa nova. Gue bikin, gue campur dengan musik keroncong.
Jadi dia agak campuran ada keroncongnya. Coba dengerin. Di sini namanya apa? Bagus ini. Ombaks juga. Ombaks. Senandung Rindu. Bukan Siba. Bukan Siba. Ombak sudah pernah denger bandnya Wancoy belum? Geledek. Apa? Pernah denger sih gua kayak. Cocok tuh collab coy. Kalau ntar ngombak saya nyanyi dong ngombak siap. Senandung Rindu. Anjay. Wah, Ini pemeranin keroncong beneran. anjay. Beda kan, jadi Beda, emang iya. bener-bener beda. Wah, ini mah kompleks nih persiapannya. Iya, niat nih. Niat nih. Percik. Percik gue masukin di belakangnya itu ada apa? Ceng-ceng ceng-ceng sama Ceceng Bali. kali ya. Ceng-ceng apa ini? Rindik sama itu kalau nggak salah. Oh, ini Madadina ada persahabatan nih. Ya persahabatan lebih simpel. Cuma akustik doang. Sada ini. Anjay. Jatuh bangun dan terluka, arungi lautan bintang hingga pada menjelang. Selamat tinggal, selamat jalan. Lo gila suaranya emang. Iya dia. Ngebas adem ya. Iya. Ngebas adem. Sadu ya. Ngajak Danila lagi waktu ngajak Danila. Gue coba kontak dia dan dia kebetulan dia lagi jadwalnya kosong dan dia mau ya ayo gas katanya. Gas. Dia lu ngasih lagu dulu. Kayak gini lagunya nih gitu. Lagunya kayak gini nanti kita bareng-barengan saut-sautan nyanyinya gitu. Jadi kan persahabatan nih ceritanya dari dua orang sahabat yang tadinya ya sebatang rokok, secangkir kopi berdua, sampai akhirnya cuma gara-gara masalah kecil jadi ribut, jadi berantem. Terus siapa sih yang menang dari hasil ribut itu? Nggak ada yang menang. Setannya yang ketawa, yang seneng. Tapi ya Tuhan marah ya karena lu ribut. Intinya cuma itu aja sebenarnya gitu. Bagus gitu. Tapi gitu coy lu. Geledek ya. Collab sama ajar Omax. Sama penyanyi cewek ya, ku ya. Iya belum ya coy? Belum. Kolaborasi sama punya cewek belum. Siapa kira-kira mau coy? Agnes. Nah, jauh. Gimana cara ngubungin? Gimana jalan gitu. Celine Dion. Celine Dion udah tongkok katanya. Enggak coy. Anda-anda aja ya. Iya. Kan semua kan proyek dari beranda-anda ya Omax. Yoi. Anda misalnya penyanyi cewek Indonesia ya mau siapa? Penyanyi cewek Indonesia yang mungkin masih masuk, yang suaranya ya rada-rada gotik sih gue mainnya. Saskia dong. Ya, bukan itu namanya. Itik dong. Itu namanya. Maksudnya suara-suara yang kayak dengung-dengung begitu. Siapa bisa? Dengung gimana? Tahu dong dengan Gimana? Kayak Evanescence gitu suaranya. Kurang lebih kayak gitu buat ambil yang. Di siapa? Siapa ada? Ya, gue belum tahu sih, belum kepikiran sih punya Indonesia yang suara kayak Menurut gitu. Omax siapa yang bisa ngisi suara-suara gotik di gotik itu agak ini ya, gue nggak terlalu ngikutin sih ya sekarang. Goceng 3 lagi. Gotik Oh, tapi banyak coy yang serius coy. Iya, Jangan cuma gitu aja. Selama ini kan kalau misalkan artis penyanyi Indonesia yang cewek kan misalkan yang pop gitu aja kan, belum ada tuh yang kayak begitu suara. Wajib. Tinggi coy suaranya Ya, coy. iya, tapi nggak kayak gitu yang dicari. Gimana ya lu mau apaan yang mana ya? Kayak gitu. Tantri kotak. Oh, tantri. Tantri tuh. Iya, Tantri kotak tantri. lu. Iya. Cocok tuh. Kayak begitu suaranya. Jadi collab nih sama tantri.
Ya belum lah, ngajuin aja dulu, bikin lagu dulu. Nggak ada Belum salahnya. mau. Iya, dicoba aja Om Bang. Coba dulu. Approach. Kan, hah? Mariodra. Iya, DM nggak dibaca sih, gimana cara ngomongnya? Curhat. Kita udah coba-coba DM. Belum. Maksudnya Coba next. coba dulu, siapa Iya, tahu. iya, siapa itu dibales ya? Coy, yang namanya semua termasuk berkarya dalam musik. Iya. Diawali dari kayak, seru kali ya kalau ini. Ya Betul. masih Oh, benar. betul, Benar. betul. Maksudnya jangan ini dulu. Ah. Iya, kali aja sama Liodra lu. Iya. Liodra selalu gini. Liodra, kita mau collab. Mau deh, di gimana itu? Gas langsung gue bikinin lagunya. Lu ngomong gini, tapi kamu ngedram ya. Ya enggak, kan dia lo spesifikasi lo pokang. Kenapa jadi lo ngedram? Loh, bisa, drumnya lewat mulut. Iya. Beatbox. Beatbox coy. Beatbox. Gak apa-apa. Yaudah cuy, coba cuy. Ntar lah gue DM Leodra deh. Dia maunya sama siapa coba? Iis Dahlia. Iis Dahlia. Dahlia. Favorit dia, Om Baks. Favorit dia. Oh gitu. Iya. Ada kumisnya. Agak. Mas Adam gitu, Mas Adam Indol suka deh. Karno. Suka deh. Enggak, dulu keren aja lagu-lagunya dia tuh zaman dulu. Gak apa-apa coy, siapa tahu. Nanti lah, ya siapa tahu ya, Mbak Iis. Boleh nggak Mbak Iis? Itu Satu divisi. Bukan dia ya. Handphonenya gede banget. Mbak Iis, barangkali kita lagi ada proyekan nih, boleh bantu nggak isi backingnya atau ya lagunya bisa. Ternyata kalau diterima gimana? Udah sehati Om Baks, langsung tuh presentasi langsung. Oh. Iya, begini nih Mbak Is, lagu ketemu janjian misalkan. Mbak Is minta waktunya ketemu, mau present nih. Boleh kata Mbak Is. Boleh, sip, langsung kan ketemu. Tapi dengan Siap. satu syarat. Apaan lagi? Instagram saya namanya Iis Gledek. Oke nih. Saya ganti. Boleh nggak? Demen dia demen. Ya demen lah Is Gledek, langsung ketemu. Nih kalau gue kayak gini nih, jadi Mbak Is tuh ngisi yang di sini, nih liriknya kayak begini. Iya. Yoi, Gitu ya Om Baks ya. Iya gitu Coba coy. dah, nggak coba apa-apa. dah. Nggak apa-apa. Presentasi dulu coy. Iya, presentasi dulu. Iya. Tapi ada pasti Om Baks ya. Apa Pengenan nge-collab sama musisi lokal yang lain pasti ada ya. Ada lah, ya kayak di album ini kan gue ada sama Danila, ya kan, terus sama Mbak Upi Sita tuh yang nyanyi di lagu Keroncong itu. Nah, cuma gue mesti nentuin dulu musiknya kayak gimana. Baru ketemu orangnya. Baru ketemu orangnya. Ini siapa yang cocok nih untuk bawain lagu itu gitu loh. Oke, kayak Tora juga mau collab di ABG. Iya di ABG sama Sidul, gue mesti nentuin dulu, tahu dulu nih karakternya siapa nih yang cocok nih gitu loh untuk lagu itu. Iya. Gue juga kalau punya band gue pengen collab gue. Siapa? Siapa ya? LeBron Purwacaraka. James. Masa basket bro, LeBron James. Masih jadi ke basket. Buat ngisi bass drum. Bagi si Bass Drum. Pakai gini mahal banget anjing. Mahal banget anjing. Tapi collab LeBron James pecah. Oh iya ada. Bisa dia bisa nge-rap. Lagi jek tiba-tiba nge-rap. Iya bisa. Betul, bisa. Sombong. Kalau Iwake apa ya? Nge-rap juga? Nge-rap juga dia. Nggak, maksudnya lagu hip hop. lebih speech dia. Pop. Oh. Kang Iwa. Ya dia di tengah. Jadi di lagu Antara itu ada kayak beberapa menit gitu kosong. Oke. Terus gue kepikiran ini diisi apa ya kosongan ini? Kalau di lead nggak mungkin sesuatu lumayan panjang gitu loh, nggak enak. Oh coba deh Iwa isi di situ. Akhirnya Iwa gue coba kontak Iwa mau isilah dia di situ nge-rap gitu lah. Jadi lah ini. Jadi deh. Dapat ceri. Langsung balik. Tapi seru coy. Apa? Gledek ada rapnya juga seru coy. Iya, bener. Nanti ngomongin sama anak. Kasih tau Om Baks filosofi lagu Gledek. Dia harus tahu Om Baks.
Judul-judulnya dia. Judul-judulnya apa, liriknya apa. Jadi Gledek tuh punya satu lagu Filosofi Ayam, Mbak. Jadi awalnya tuh dari kita konten di sini nih Green Boys. Jadi tuh gue pengen banget karena gue jarang nih, bukan jarang malah keluar negeri baru sekali. Pengen banget gue keluar negeri. Maksudnya ada kesempatan gimana caranya supaya Green Boys diajak nih keluar negeri sama orang, misalkan siapa yang ikut. Cuma nih si Gila, Gopar. Gila katanya, jangan coy, ntar lo sakit. Lah, siapa yang tahu? Ntar kan kita juga bukan, gue bilang sekarang langsung berangkat kan enggak, ya kan? Kita rencanain dulu, di set nih di bulan ini deh, kalau nggak pukul tanggal ya. Ini bulan ini kisaran akhir gitu, misalkan. Nah, enak, enggak, ntar lo sakit. Nah, dari situlah gue pikiran bikin lagu Filosofi Ayam. Karena zaman gue kecil, gue miara misalkan 6 ayam, Ombak. Kita tiap pagi, tiap sore kita masukin. Tiap pagi kita umbar. Kan kita nggak tahu yang mana yang sakit ayamnya, yang harus kita Yang mana diambilin sama tetangga, diaduin. Gini-gini. Oh, tetangga dipegang, ayam lu dipegangin terus si ayamnya dia yang suruh matokin. Nah, awalnya dari situ akhirnya terjadilah lagu Filosofi Ayam gitu. Karena kita nggak tahu kondisi kita nantinya bakal sakit atau secara visual gitu, sama-sama dipoto aja nggak tahu kita yang sakit yang mana, yang seger yang mana, pasti nggak kelihatan gitu lah. Kurang lebih kayak gitu aja, sama, hampir sama. Ya, Ombak bikin lagunya tuh kayak spontan aja. Jadi nggak kayak yang nulis besok tambahin lagi, nggak, langsung aja ngalir gitu aja. Ngalir aja. Tapi emang sisi spontan sebenarnya bisa dilatih nggak, Bang? Apa tuh? Kan nggak semua bisa orang spontan nggak? Kayak harus tertata gitu. Kayak hari ini tuh gue bagannya mesti ngapain gitu kan. Tapi kan yang seru dari spontan kan sisi kejujurannya kan. Iya, betul. Ya, tapi bisa dilatih nggak sisi spontan tuh? Bisa aja sih, kalau gue sih basicnya sih emang seneng ngucapin kayak ada kopi ini enak buat diminum, kopi apa nih, kopi kenangan. Kayak gue waktu itu bikin ya, teman-teman kan pada ribut soal royalti tuh. Oh yang itu tuh royalti mana royalti gue gini aja. Posisi buka baju lagi. Udah miskin banget. Panas-panas lagi royalti mana. Madang. Tapi tuh akhirnya di klip-klip orang tuh, yang royalti gue mana tuh, sampai suaranya dipakai sama orang tuh. Makanya gue udah bebasin ya, buat kawinan juga ayo silakan. Itu juga nggak ngira tuh Mbak sih? Nggak ngira gue. Jadi viral tuh. Iya, gue juga nggak ngira, gue bikin aja gitu. Sampai ada orang bikinin kaos. Royalti gue mana ya, ada muka dia, bener kan? Iya. Sampai ada orang gitu. Nah itu nggak tahu tuh kan, spontan gitu tuh akhirnya jadi sesuatu. Berarti menurut gue Ombak berbakat jadi rapper, Pak. Karena ada apa keluar ribut kan kalau rap battle. Tapi kalau rap battle dia cepat. Gua nggak bisa, gua mesti ini lihat dulu nih gimana gitu. Gak bisa rap battle kan harus cepat dia. Gitu. Gua kurang bisa kayak gitu lah. Gua mesti ngeliat dulu, baca dulu. Oh oke, baru ini. Gitu. Gitu. Nah itu bisa dilatih dong, harusnya dong. Harusnya bisa dilatih gitu. Dilatih masalahnya kali ya? Ngasal aja, asal jeblak aja sih. Sebenarnya kayak Benyamin S juga kan. Papa tuh ya. Jagoannya dia. Iya, Papa improve tuh ya. Bapak improve. Nah si Iwaka kan pernah bilang rapper pertama itu Benyamin S. Iwaka yang ngomong gitu. Benar. Emang di freestyle tuh. Freestyle benar. Eminem sungkem sama Benyamin S. Bang Ben. Tapi gua harus bisa kayak Ombak coy, spontan. Misalnya kopi kenangan enggak? Jing 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 jing. Gue dapet kopi kenangan, keluar rumah kiri kanan, di minimarket, di minimarket, di supermarket semua ada. Mantap. Tapi emang enak sih. Keep dulu. Keep dulu. Kenangannya. Jadi kan kopi kenangan Black Aren bikin kita nambah inspirasi ya. Kopi premium karena pakai gula aren asli Indonesia asli Garut.
Asli Garut, Asgar. Oh, Ini Stronger Arabica. Iya. Pasti suka orang. iya. Dan buat teman-teman ini ready to drink praktis banget buat temenin aktivitas kita. Benar. Tadi udah jadi tuh jingle. Kita jadi dong nih. Iya. Jeng gitu. Masih inget ya? Kopi kenangan gampang didapat. Belok kiri, belok kanan. Dinikmatkan di supermarket. Dinikmatkan semua ada. Wah, dibeli langsung. Wah, Ombak, Swancoy, Riko, Gopar, berapa tuh lagunya? Alhamdulillah rezeki buat kita. Berapa tuh lagunya? Ya Allah. Jadi buat ini kita langsung bikin jingle. Alhamdulillah. Weh, Wancoy. Langsung Boy langsung. Boy featuring Ombak. Rame di komen nih. Rame. Karena dulu kita sempat yang kita gitaran nih. Namanya lagunya Mister Angka. Itu banyak yang dikutip tuh. Asal-asalan doang. Nah dari situ kan kita nggak tahu ya. Oh ternyata tuh lagu-lagu ngasal bisa jadi. Bisa jadi. Iya, benar. Nah dia jagoan. Royalti gue mana ya royalti gue mana. Jagoan. Royalti. Itu lagi di Bali sih di Bali ya. Lagi di Cilandak. Di Cilandak. Teman-teman. Lagi ngejemur, Lagi berjemur biasalah. Pagi-pagi. Oh, dapat ide deh. Gua videoin deh. Video. Tapi itu lagi rame-ramenya royalti ya. Lagi ribut-ribut royalti dekat sekalian aja dah. Ini kalau warteg-warteg itu di sebelah mana sih, Om Max? Dekat rumah tuh. Dekat di Cilandak juga gitu tuh. Balastri itu. Bisa masuk ke dapur gitu. Udah jadi belum? Udah matang belum? Sama langganan. Langganan. Dan Mbak Lastri juga enak. Jadi belum jadi Om, belum masak ini. Mana sih belum masak, tinggal masuk. Masa dari tadi belum ini. Iya, tokonya pada tutup semuanya. Di mana sih? Di Cilandak mana ya Lastri? Cilandak 5. Oh. Cilandak 5. Itu sebelah mananya? Saya Dan Kinonat Rangunat. masuk ke dalam. Masuk ke dalam ada perapatan, sebelah kiri ada rumah sebelah kiri. Nah itu dia Mbak Lastri di situ. Mbak Lastri. Lastri. Orek satu. Hati amplas. Wah, jangan lupa. Kasih sayur lodeh. Kuahnya becek. Tapi kita punya andalan juga warteg. Ya. Kalau warteg kita tuh yang kita suka selain yang sekarang tenar tuh yang di Pabarus. Oh iya. Apa namanya? Agung. Agung ya? Agung kan? Itu enak, itu enak. Tapi dulu ada di Kemang tuh, dekat turunan tuh ada yang suka banjir. Itu Iya. enak juga tuh. Enak juga tuh. Coy. Itu gara-gara si Tara Basro ya? Berapa nggak tahu gue. Gara-gara dia makan di situ disebutnya sama orang-orang sekarang warteg di itu. Padahal dari dulu Tara Basro kalau nggak salah makan di situ dah. Wih, Iya. Jadi orang-orang pada taunya gue juga pas dikasih tahu lokasi sebelah kali, ya itu yang zaman dulu gue suka makan Iya, bener, juga. warteg sebelah kali. Iya. Warteg sebelah kali. Pas Kemang turunan itu dari McD. dari Antasari. Dari Antasari, perempatan tuh yang Abdul Majid seberangnya, nanti ada ke Kemangnya. Begitu sampai turun ke bawah sebelah kiri jalan. Iya, Sebelum lalos. Oh, Iya, yang turun. sebelah kiri. Tahu gua. Iya, sebelah kiri. Iya. Pas mau petikungan itu Bener. ya. Iya, itu emang enak tuh. Iya, itu enak sering, iya. Sering banjir, sering banjir. Iya. Tempe gorengnya itu spesialisnya tuh, tempe gorengnya dia. Sama yang jual mbak-mbak selalu Kan baik kan? baik. Selalu. Singkatnya itu kita. Apa itu? Nasi setengah tempe satu. Singkat